Bo, no. Halo guys, dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel YouTube kami Peternak Muda 97 yang berisikan konten-konten menarik seputar ilmu dan bisnis ternak yang pastinya bermanfaat dan menguntungkan. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktek kepada peternak di masyarakat, di mana pada kesempatan ini kami akan mengajak siswi kami dari SMK Negeri 1 Gunung Tuleh yang berjurusan peternakan agribisnis ternak ruminansia. Jadi untuk peternakan ini kami mengunjungi peternak Bapak Mas Rial yang ada di Kejorongan Limau Saring, Kecamatan Kotobalingka. Bapak ini memiliki ternak sapi yang berjeniskan sapi Bali, di mana ternak-ternaknya sudah memiliki jumlah 8 ekor. Kemudian Bapak ini juga melakukan sistem pemeliharaan ternaknya itu secara semi intensif, di mana pada pagi hari Bapak ini nanti akan melepaskan atau mengajak atau membawa ternaknya ke lahan seperti di bawah kebun kelapa sawit. Jadi ternak-ternak tersebut bebas untuk mencari makan dan melakukan aktivitas yang membuat ternak itu tidak stres di area kandang tersebut. Setelah itu pada malam hari ternak-ternak ini akan dibawa lagi pulang dan menuju kandang untuk dilakukan peristirahatan. Jadi nanti di sini kami akan banyak membahas mengenai bagaimana sih Bapak ini melakukan peternakannya, sejak kapan Bapak ini mulai beternak, kemudian apa kendala yang pernah dihadapi Bapak ini selama dia peternakan. Kemudian kami akan mengasihkan nanti ilmu seputar bagaimana kita menentukan berat badan sapi dengan cara melakukan pengukuran. Jadi nanti kalau seandainya bapak sahabat ternak tidak memiliki alat untuk penimbang seperti alat untuk menimbang berat sapi, bisa kita gunakan nanti cara pengukuran. Jadi kita tidak harus menyediakan timbangan untuk menimbang ternak-ternak kita, dan bisa kita memprediksi berapa berat atau bobot sapi kita dengan hasil ukuran yang kita lakukan. Jadi nanti kami akan menjelaskan dan melakukan pengukuran berapa bobot badan sapi yang bisa kita amati tanpa kita melakukan penimbangan, dengan cara mengukur beberapa bagian tubuh ternak tersebut. Dengan hasil pengukuran tersebut kita masukkan dia ke dalam rumus dan dapatlah berapa berat yang dimiliki atau bobot badan yang dimiliki oleh sapi tersebut. Kemudian nanti kami akan juga memberikan sedikit ilmu kepada sahabat ternak, bagaimana sih cara kita menentukan umur ternak. Kalau seandainya kita lupa atau kita membeli ternak atau kita memuncek ternak, berapakah umur ternak tersebut tanpa harus kita mengetahui atau tanpa kita menentukan berapa tanggal lahirnya. Atau contohnya nanti kita lupa dalam mengingat atau menuliskan tanggal berapa dia lahir dan berapa umurnya. Jadi kalau seandainya kita lupa, kita bisa menggunakan metode yang dapat menunjukkan berapa umur ternak kita yang sebenarnya. Nantikan ilmunya, tonton video ini sampai habis, jangan di skip. Kemudian jangan lupa like, subscribe, and comment. Lanjut kita ke selanjutnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama. Jadi di sini anak SMK yang mau praktek ini sebenarnya ingin menentukan bagaimana cara menghitung bobot badan satu sapi tanpa kita melakukan penimbangan dari sapi tersebut. Jadi pada kesempatan ini kami akan menggunakan rumus dengan cara mengukur bagian-bagian tubuh ternak itu, bagian-bagian tertentu dari tubuh ternak itu. Kemudian data tersebut digunakan dan dimasukkan ke dalam rumus dan dapatlah nanti berapa berat badannya.
Pada kesempatan ini kami akan menggunakan dua rumus. Dua rumus ini sering digunakan peternak untuk menentukan berapa bobot badan sapinya tanpa ada alat timbangan. Yang pertama itu dengan rumus scroll, dan yang kedua ada nama rumusnya winter. Jadi ada rumus scroll dan ada rumus winter. Rumus scroll ini merupakan rumus dengan menggunakan pengukuran lingkar dadanya. Jadi nanti lingkar dada sapi tersebut kita ukur, kemudian kita gunakan meter dan kita gunakan ukurannya sentimeter. Jadi ukuran yang didapatkan nanti dimasukkan ke dalam rumus scroll, yang rumusnya itu adalah berat badan sapi sama dengan lingkar dada dikuadratkan ditambah 22 dibagi dengan 100. Itu penggunaan rumus scroll. Jadi nanti akan kita lakukan pengukuran lingkar dadanya. Ada juga rumus yang kedua, itu disebut juga dengan rumus winter. Rumus winter ini pengukurannya itu 2 kali, karena pada rumus ini menggunakan panjang badan dan lingkar dada. Jadi kita akan mengukur panjang badan sapi mulai dari tulang ekor atau tulang dekat pantat, kemudian nanti sampai dia ke bagian atas tulang kakinya. Nanti kita lakukan pengukuran panjang badan, dapatlah nanti ukuran panjang badan dan lingkar dadanya. Rumus winter ini yaitu rumus winter ini rumusnya berat badan sapi sama dengan lingkar dada dikuadratkan dikali dengan bobot badan dikali dengan panjang badan dibagi dengan 300. Jadi rumus ini kita menggunakan panjang badan dan lingkar dada. Nanti bisa dilihat bagaimana cara pengukurannya di video kami, karena di sini anak-anak siswa kami dari SMK Negeri 1 Gunung Tuleh melakukan pengukuran lingkar badan sapi dan kemudian juga melakukan pengukuran panjang badan dengan menggunakan alat meter. Mereka akan praktekkan nanti. Kemudian jenis sapi sini jenis sapi Bali ya, tapi kami hanya melakukan pengukuran 2 ekor ternak saja. Ada ternak yang 1 ekor ternak jantan dan 1 ekor ternak betina. Sebenarnya pada sapi di sini ada juga ternak-ternak yang lagi bunting, ada sapinya yang masih kecil juga atau masih dalam keadaan sapi, atau sapinya belum lepas susu, dia masih dalam keadaan menyusui. Kemudian ada juga ternak yang lepas sapi, itu kurang lebih umurnya 1 tahun lebih sedikit. Itu mungkin tahun depan udah bisa kita gunakan untuk hewan kurban sebagai hewan ternak kurban di daerah sini. Kemudian ternak-ternak di sini diberikan rumput lapangan. Dia hanya diberikan beberapa jenis-jenis konsentrat seperti dedak padi juga pernah. Kemudian air minumnya kami berikan secara ad libitum atau secara terus menerus. Tidak kami lakukan pembatasan terhadap air minum. Selanjutnya kami akan membahas bagaimana cara kita menentukan umur ternak. Kalau seandainya kita lupa kapan dia lahir atau kita mau beli ternak agar kita tidak dicurangi atau tidak dibohongi. Jadi ada cara dan ilmunya, yaitu dengan cara melihat gigi ternak sapi itu sendiri. Yang pertama, ternak ini memiliki 2 jenis gigi, ada namanya gigi susu dan ada namanya gigi tetap. Jadi gigi susu ini akan tumbuh setelah ternak lahir itu sekitar 1 bulan. Gigi susunya itu udah penuh, baik itu gigi susu bagian depan dan bagian belakang. Dia itu akan tetap digunakan dan terasah sampai dia berumur 1,5 sampai 2 tahun. Jadi rata-rata sapi itu akan memiliki gigi tetap atau gigi susu itu berganti kepada gigi tetap itu setelah umur 2 tahun, 1,5 sampai 2 tahun. Jadi setelah nanti giginya itu udah gigi tetap, otomatis nanti sapi tersebut sudah berumur 2 tahun ke atas. Kemudian sapi tersebut bertambah lagi, contohnya umur 2,5 tahun gigi serinya itu udah terasah. Kemudian 3,5 tahun giginya itu sudah penuh, baik itu dalam maupun giginya bagian dalam, bagian luar itu udah berganti tetap semuanya. Setelah umurnya 4 tahun
sapi itu sudah memiliki gigi yang tidak akan berganti lagi, atau giginya udah kuat, udah aus dia, dan begitu seterusnya. Jadi kalau seandainya kita ingin menentukan atau membeli sapi, kalau kita tidak takut dibohongi berapa umurnya, bisa kita lihat dari giginya. Karena rata-rata sapi itu akan memiliki atau gigi tetapnya itu tumbuh setelah dia umur 1,5 sampai 2 tahun ke atas. Terima kasih. Ilalah. Ikuti pelajarnya.